Sama halnya dengan sebuah project ya. Yang namanya project itu ada batas waktu. Karena namanya audit, tujuannya itu pertama untuk mengidentifikasi, memetakan, atau sering dibilang sama orang-orang adalah menemukan. Sebenarnya menemukan masalah apa sih yang sering dihadapi, masalah apa sih yang menjadi kendala. Dari situ poinnya apa? Root cause. Root cause, teman-teman. Jadi seorang auditor memang harus mencari root cause-nya dalam sebuah kegiatan audit. Lalu kenapa masih ada yang menganggap bahwa auditnya hanya segitu-segitu aja? Ternyata beberapa kendala dalam pelaksanaan audit itu tujuan awalnya sudah benar tuh, udah bagus. Pada saat opening meeting kita sudah bagus tuh. Namun pada saat pelaksanaan ada banyak obstacle yang menghambat dari kegiatan audit itu sendiri. Sebagai contoh, dari sisi auditor punya time frame, sekian hari harus selesai. Tapi dari sisi auditi dikejar target, dikejar project yang itu harus selesai. Apabila itu tidak selesai, maka berdampak kepada denda. Di situ poinnya. Bagaimana sih sebenarnya antara auditi dan auditor ini agar sinerginya clear? Nah, sebenarnya di sini dibutuhkan keterbukaan komunikasi, baik dari sisi auditor maupun dari sisi auditi. Auditor meminta data itu tidak sekedar minta data, minta sekian, dulu semuanya saat sekian banyak. Nah, ketika sudah diminta, sebenarnya data itu tujuannya untuk apa sih? Nah, kalau memang itu auditnya adalah audit kinerja yang memang untuk memperbaiki sistem di sebuah perusahaan, sampaikan saja. Kami butuh data ini, tujuan kami adalah untuk menganalisa ini. Sampaikan. Siapa tahu ketika kita minta data itu, menurut mereka data itu kurang tepat, sehingga mereka bisa mereka ini maksud saya adalah auditinya, bisa memberikan insight data yang lebih bagus lagi gitu. Nah, sehingga itu mempercepat proses auditnya agar hasil auditnya juga bisa lebih efektif. Dari sisi auditi begitu juga. Dari sisi auditi, sampaikan ketika auditor ini meminta data dan ternyata di auditi itu datanya bukan itu namanya, atau data itu terlalu banyak, atau ketika auditor minta data tersebut dia masih ada pekerjaan, sampaikan bahwa kami masih ada penugasan ini, apakah bisa ditunda, apakah bisa diundur, dan lain sebagainya. Nah, sehingga komunikasi ini terjalin antara auditor dengan audit. Ini akan menyinkronkan hasil audit yang lebih efektif. Karena kalau misalnya ini auditor hanya meminta tanpa menyampaikan, tanpa mengklarifikasi lagi, si auditi ternyata begitu diminta, apa sih auditor ini meminta data ini buat apa sih tujuannya? Nah, mereka bertanya sehingga muncullah suzon dari mereka. Sehingga itu yang menyebabkan auditi malas kepada auditor. Apalagi auditor minta data, bolak-balik minta data itu, bolak-balik minta data itu. Sebenarnya bagi auditor bisa saja tidak semuanya data itu diminta, bisa. Karena auditor itu berbatas waktu.
waktu audit itu tidak sepanjang tahun. Ada waktunya, itu harus di-cut off. Cut off inilah yang harus dipegang benar sama auditor. Auditi pada saat awal opening meeting itu harus ada komunikasi. Auditor sampaikan, kami ada masalah ini. Sampaikan, sehingga fokusnya auditor itu tidak memeriksa seluruhnya, karena sekarang sudah zamannya risk based audit. Mana yang paling berisiko, itu yang dilakukan audit. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan itu segera teratasi. Mungkin itu teman-teman, teman-teman auditor semua, teman-teman auditi. Pada intinya auditor dan auditi ini sama-sama ingin berjuang untuk perusahaan yang lebih baik. Jangan pernah ada anggapan bahwa auditor adalah musuh perusahaan atau musuh unit. Dan begitu juga auditi, bagi auditor adalah maling, pelaku fraud. Kita boleh skeptis, tapi tidak boleh menuduh. Itu yang poin yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, tetap semangat untuk perbaikan. Salam.